Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan, kita lanjutkan yang kemarin ya, tentang konsep dan metode penelitian. Nah, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu karena satu dan lain hal kita tidak bisa bertatap muka menggunakan Zoom Meet. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mempengaruhi proses kita untuk belajar ini ya, mata kuliah ini ya. Oke. Harusnya mata kuliah ini itu harus tatap muka biar kalian tuh tahu, karena ya seperti yang sudah tatap muka saja kan ya susah gitu, apalagi kalau tidak tatap muka. Walaupun menggunakan streaming, menggunakan Zoom, tapi kan ya memang kita tidak bisa menggantikan interaksi sosial yang kita lakukan di kelas, karena itu memang hal yang penting untuk pembelajaran itu ya. Wadah dan sambil mendengarkan lantunan puji-pujian ya. Oke, kita langsung saja untuk membahas metodologi penelitian, karena tidak afdol jika kalian melakukan menggunakan metode penelitian tanpa mengetahui dulu konsep metodologi. Ya, karena metodologi dengan metode penelitian itu beda, kalian harus tahu itu ya. Oke, untuk mempercepat pembahasan, langsung saja kita ke pengertian metodologi penelitian. Nah, jika kalian tahu asal kata dari metode dengan logi itu kan logos, kalau metode itu kan cara. Jadi jika diartikan ya ilmu yang mempelajari tentang cara menggunakan metode. Dan saya sudah memetakan ada 3 pemetaan tentang metodologi penelitian, karena jika kalian mencari pengertiannya sendiri pasti kalian akan bingung, sudah dapat dipastikan ya. Oke, yang pertama itu metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik. Permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut juga dengan permasalahan penelitian yang intinya seperti ini. Kalian sudah mau melakukan penelitian, kalian sudah mempunyai masalah ya kan? Nah, ada masalah yang harus kalian pecahkan dengan menggunakan penelitian. Jadi metodologi itu bagaimana cara kalian dengan melakukan apapun ya, dengan melakukan metode apapun, karena dalam metodologi itu kalian dituntut harus mengetahui dan memahami semua konsep metode penelitian, semua ya, dari macam-macam bukan jenis-jenis metode penelitian, dari kuali, kuanti, terus R&D, PTK dan lain-lainnya. Kalian harus tahu, dan kalian metodologi ini mengambil salah satu metode untuk melakukan penelitian. Nah, itu. Terus yang kedua, menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Itu sama seperti yang di atas. Berbagai kriteria, berbagai jenis metode untuk bagaimana metode tersebut cocok untuk memecahkan permasalahan kalian. Contohnya kan, jika kalian ada permasalahan tentang sosial gitu, sejarah, tidak mungkin kalian menggunakan kuantitatif, menggunakan hitungan untuk mendeskripsikan sejarah ya. Kalian kan harusnya menggunakan kualitatif ya untuk mendeskripsikan temuan kalian, bukan kuantitatif ya. Karena kualitatif kan basicnya pada deskripsi, bercerita. Kualitas, jika kalian
misalkan kualitas itu kan harus dideskripsikan, karena kuantitas kan harus menggunakan hitungan kan, seperti itu. Jadi tidak mungkin kalian menggunakan meneliti tentang sejarah tapi yang kalian gunakan kuantitatif. Jadi kalian memilih cara kualitatif. Nah, gunanya metodologi itu kalian harus mengetahui semua jenis penelitian dan kalian implementasikan pada metodologi ini. Dipilih, oh ini cocoknya untuk menggunakan kualitatif, oh ini cocoknya menggunakan R&D, ini cocoknya menggunakan kuantitatif. Nah, jadi fungsi metodologi itu. Jadi kalian harus memilih caranya, memilih metodenya. Itu yang ketiga, memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode atau peneliti yang akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitian agar dapat mencapai tujuan penelitian. Nah, memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa yang akan Anda gunakan. Seperti yang saya terangkan di atas tadi, yang intinya sama. Kalian menggunakan apa dalam memecahkan masalah penelitian? Jadi dalam metodologi ini kalian harus dituntut harus mengerti semua ya, mengerti semua jenis penelitian. Tidak cuma mau tahu tapi memahami konsepnya, sehingga jika kalian penelitian dan mau menggunakan salah satu metode, kalian sudah tahu. Nah, itulah yang disebut dengan metodologi penelitian. Kalau kurang paham nanti tulis saja di kolom komentar. Silahkan kalian tanyakan saja. Ya. Oke, selanjutnya nih, konsep metode penelitian. Kalau kalian tadi sudah mempelajari tentang metodologi, sekarang ke metodenya. Apa sih metode? Menurut Nasir, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas yang diajukan. Nah, ini caranya. Caranya kalian menggunakan metode ini, metode kuantitatif. Kan ada beberapa pilihan, banyak tuh jenis penelitian. Ya, kalian menggunakan jenis penelitian yang mana kan gitu. Karena metode kan cara, jadi kalian menggunakan cara apa? Cara hitungan atau cara deskripsi atau cara pengembangan, bebas. Nah, menurut Muhyiddin Sirat yang kedua, menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih masalah dan penentuan judul penelitian. Memilih masalah dan menentukan judul penelitian. Jika kalian, saya ingin melakukan penelitian, saya ingin mengungkap satu fenomena di masyarakat, fenomena tentang COVID contohnya. Apakah COVID di desa saya itu gara-gara orang pendatang atau tidak? Jangan apakah memang COVID di tempat saya itu gara-gara pendatang, ataukah memang ada penduduk asli di daerah saya yang keluar kena positif COVID, setelah itu datang ke desa saya sehingga orang itu menyebarkan COVID di desa saya, seperti itu. Jadi kalian harus menentukan bagaimana cara mengetahui itu. Kalau masalah seperti ini saya harus menggunakan kuantitatif, contohnya kuantitatif. Saya survei dulu siapa yang pendatang dan siapa yang perantau. Kalian harus petakan dan kalian harus cek, jadi berapa perantau, berapa pendatang. Pendatang yang positif itu berapa dan perantau yang positif yang kembali ke desa itu berapa. Jadi kalian harus memetakan itu menggunakan teknik-teknik kuantitatif, itu contohnya. Nah, setelah itu Sugiono juga menjelaskan bahwa metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, ini dari Prof. Sugiono, atau saya menyebutnya dengan teman-teman itu Mbah Sugiono, itu memberikan definisi yang jelas, harusnya jelas, yaitu langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Kalau kalian mencari data, kalian menggunakan metode apa? Kalau data deskriptif ya menggunakan kualitatif. Kalau data numerikal ya menggunakan kuantitatif. Kalau deskriptif ya menggunakan kualitatif, kan seperti itu. Dengan tujuan yang dan kegunaan ya yang kalian kendaki apa tujuannya. Seperti itu. Ya memang sedikit berat sih. Kalau nggak ketemu langsung memang susah. Kalau ketemu di Zoom juga kendala sinyal pasti terus putus, tapi ya mungkin mau pertemuan besok aja lah kita Zoom kan, kita ulang lagi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saya jawab dari kalian yang belum paham kan, seperti itu. Oke, itu dari konsep metode penelitian yang intinya seperti ini. Kalau metodologi kan kalian mengetahui semua metode sudah kalian pahami, dan jika melakukan penelitian seperti ini kalian menggunakan metode apa, kan seperti itu. Nah, kalau metodenya sendiri yaitu ya caranya mempelajari cara yang berbeda-beda. Maksudnya mempelajari cara penelitian sendiri, bukan yang pemilihan, beda ya. Karena tadi kan kalau metodologi kan memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode. Kenapa bisa memberikan sebuah ide? Ya karena metodologi itu yang mempelajari semua metode. Makanya metodologi ini bisa memberikan kalian ide metode apa yang akan kalian pilih, yang seperti itu. Sedangkan kalau metode penelitian ya kalian mempelajari metode penelitian dari satu persatu. Dari kalian mempelajari kuantitatif sendiri, mempelajari kualitatif sendiri. Jadi ya bedanya seperti itu. Kalau metodologiku mencakup metode penelitian, kalau metode penelitian itu mempunyai jenis masing-masing yang harus kalian pelajari. Seperti itu intinya. Harusnya paham ya. Oke, harusnya paham. Oke, sekarang kita ke macam-macam metode penelitian dulu. Jangan di jenis-jenis metode penelitian, itu setelah ini. Kita ke macam-macam. Nah, kalau dari macam-macam metodenya itu ada metode penelitian historis. Pertama, yaitu untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis atau objektif. Jadi intinya untuk mengungkap suatu fakta sejarah. Bukan cuma sejarah saja, tapi ya kejadian-kejadian di masa lampau yang kita proyeksikan di masa sekarang. Yang kita cari permasalahannya menggunakan, bukan mencari permasalahan, mencari sesuatu yang hilang dari yang dahulu. Oke, yang kedua ada metode penelitian deskriptif. Itu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Jadi ya kalian menggambarkan data secara sistematis dan akurat pada suatu objek tertentu menggunakan populasi, sampel, dan kawan-kawannya, dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga yaitu metode penelitian pengembangan. Jadi metode ini yang bertujuan untuk mengembangkan sesuatu yang baru gitu. entah itu apa ternyata ini perkembangan bukan pengembangan. Kalau perkembangan ini metode yang bertujuan untuk menyelidiki pola-pola atau urutan pertumbuhan atau perubahan fungsi waktu. Jadi kalian meneliti pertumbuhan anak C dengan anak B, apakah ada perbedaan yang signifikan tentang pertumbuhannya, kan itu penelitian perkembangan ya, bukan pengembangan, maaf. Nah, selanjutnya ada metode penelitian kasus, di mana ini adalah metode yang mempunyai tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek.
Dia mempelajari kasus-kasus yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalian, oh ini ada kasus ini, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan, ya menggunakan metode melihat kasus. Kasus itu bukan kasus kejahatan, bukan ya, karena kalian dalam pendidikan ya kasus dalam pendidikan. Contohnya ada anak yang tiba-tiba nilainya jeblok sekelas gitu kan, ya kalian harus selidiki dengan penelitian kasus ini, apa permasalahannya, mengapa bisa terjadi seperti itu. Yang selanjutnya ada metode penelitian eksperimental. Jadi penelitian eksperimen ini ya bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan atau hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Jadi ya kalian benar-benar melakukan eksperimen kepada siswa. Ya selayaknya eksperimen ya kalian memberikan sebuah treatment, sebuah masukan, sebuah penanganan kepada siswa. Apakah penanganan kalian berhasil atau tidak, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan penanganan, dibandingkan yang menggunakan penanganan, itu berbeda atau tidak kan, seperti itu harus dibandingkan. Itu harus dibandingkan. Yang satu menggunakan seperti dulu lah kalian di SMP itu mengetahui sifat amilum, yang itu karbohidrat dulu yang ditetesi sebuah cairan. Nah kalau yang hitamnya hitam pekat itu karbohidratnya banyak. Jadi kita membandingkan antara kentang dan nasi, dari mana mereka berdua yang banyak karbonya gitu. Kita tetesi dengan cairan amilum itu. Nah setelah ditetesi, setelah menggunakan treatment tetesan itu, ternyata nasi itu dapat dikatakan mempunyai karbohidrat yang lebih banyak daripada kentang. Nah, kan itu contohnya. Yang selanjutnya ada penelitian kuasi eksperimental, semu. Jadi merupakan suatu metode yang memiliki tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tapi bisa diperoleh pengganti dari situasi pengendalian yang ada. Itu ya mengkaji hubungan sebab akibat, kita kaji tanpa menggunakan kontrol, tanpa menggunakan kendali ya. Jadi kendali kita kan kita memberikan treatment, yaitu bagaimana caranya kita membuat suatu fenomena, kita eksperimen tapi tidak menggunakan treatment yang spesifik. Jadi akan kita jelaskan di kelas aja, sulit ya untuk menjelaskan ini. Nggak apa-apa. Kita akan jelaskan di itu. Ini kalau ada yang tanya saya jawab aja langsung. Susah kalau online. Entah dari tadi saya ngomong kalian paham atau tidak ya, semoga paham. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian kausal komparatif. Ini juga rada sulit untuk kalian. Metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga penyebab menjadi sebagai pembanding. Diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Jadi contohnya gini, apakah virus corona itu disebabkan bagaimana apakah virus corona itu bisa mati jika terkena matahari kan itu. Nah jadi ada virus corona, kita semua makan, kita punya lab ya, kita punya virus corona. Jadi virus corona itu kan karena kita tidak bisa melakukan treatment apapun pada virus corona ya. Maksud saya itu tidak bisa menyuntikkan sebuah zat untuk melemahkan atau sebuah zat untuk matikan, dan ini kan susah juga. Jadi kita lihat nih. Jadi ada virus corona yang kita jemur, ada virus corona yang kita simpan dalam lab. Nah, jadi kita coba lihat yang dijemur. Oh ternyata yang dijemur itu mati semua, yang di lab itu masih hidup. Oh ternyata jika kalau kena panas virus coronanya mati, yang seperti itu. Itulah satu contoh penelitian kausal komparatif. Susah lagi, nggak apa-apa. Selanjutnya ada metode penelitian tindakan. Ya
ya kalian tahu PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru yang diterapkan langsung pada objek serta dikaji hasilnya. Jadi untuk sebenarnya PTK itu tujuannya untuk merubah perilaku sih, penelitian tindakan. Jadi kalau ada siswa yang tidak bagus karena dia gaduh terus, bagaimana kita mentreatment agar dia tidak gaduh dan memahami pembelajaran, gak gaduh terus. Bagaimana caranya? Ya menggunakan suatu cara, menggunakan model pembelajaran atau apa. Jadi langsung ditreat dengan model pembelajaran. Terus kita lihat siswanya berubah atau tidak. Kalau berubah ya berarti model kalian yang kalian gunakan berhasil. Tapi kalau belum berubah berarti modelnya belum berhasil dan kalian harus treat terus sampai berhasil. Jadi indikator PTK selesai, penelitian tindakan selesai itu ya dimana yang kalian treatment itu sudah sesuai dengan hasil yang sudah kalian dideskripsikan dalam tujuan penelitian kalian. Tujuannya apa? Untuk merubah anak ini dari gaduh ke tidak gaduh. Ya kalian mau membuat treatment terus sampai anak itu tidak gaduh, seperti itu. Itu metode penelitian tindakan. Oke, mungkin itu saja dulu. Nanti kalau kebanyakan kalian bisa samanan ya. Karena kaget mungkin. Ya nanti tanya aja lah, seperti yang kemarin kan yang tanya cuma nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau nggak bisa nggak apa-apa, silahkan tanyakan, nanti kita ulas lagi di Zoom. Pertemuan besok kita pakai Zoom aja. Oke, terima kasih pertemuan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.